Popularitas di panggung hiburan memang tidak menjamin kestabilan finansial jangka panjang. Saat tren industri bergeser, konflik internal melanda, atau musibah tak terduga hadir, para pesohor ini terpaksa menghadapi realitas pahit. Roda kehidupan membawa mereka dari puncak kejayaan menuju titik terendah ekonomi. Fenomena ini membuktikan bahwa kesuksesan panggung bersifat sementara dan adaptasi adalah kunci utama untuk bertahan hidup. Berikut adalah rangkuman kisah 10 vokalis dan musisi band Tanah Air yang pernah berjuang keras menghadapi badai keuangan. Perjalanan mereka menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dan kerendahan hati dalam mengelola masa jaya. Meski sempat terpuruk, semangat mereka untuk bangkit kembali tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. El Ibnu El Kasih. Suara melengking El Ibnu bersama El Kasih lewat hits Kau Tigahkan Cintaku sempat merajai tangga lagu nasional di akhir era 2000-an. Namun nasib berubah drastis saat ia terserang stroke parah yang menyebabkannya lumpuh total. Di tengah kondisi fisik yang menurun, El Ibnu harus menghadapi krisis ekonomi hebat akibat hilangnya sumber pemasukan dan beban biaya pengobatan yang terus membengkak setiap harinya. Keterpurukan tersebut bahkan membuatnya sempat tinggal di panti jompo karena kesulitan finansial yang mendalam. Beruntung, dukungan dari kerabat dan sahabat perlahan hadir untuk membantunya bertahan. Kisah pilu El Ibnu menjadi potret nyata betapa rapuhnya popularitas di tengah badai kesehatan dan ekonomi yang tak terduga. Dara The Virgin. Dara Rizky Ruhania menikmati popularitas luar biasa lewat duo The Virgin dengan hit legendaris Cinta Terlarang. Bertahun-tahun aktif di dunia hiburan, publik mengira asetnya melimpah. Namun Dara mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa seluruh aset hasil kerja kerasnya sejak remaja habis tak bersisa. Tanah, sawah, dan kos-kosan yang ia percayakan kepada orang tuanya ternyata telah dijual tanpa sepengetahuannya. Kejadian ini memaksanya memulai finansial dari nol kembali di tengah usia yang tak lagi muda. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya pengawasan langsung terhadap aset pribadi. Meski merasa terpukul, Dara tetap berusaha tegar dan berjuang keras untuk menata ulang masa depan ekonominya yang sempat runtuh. Atau Angkasa Band. Sebagai vokalis Angkasa Band atau sukses besar lewat lagu Jangan Pernah Selingkuh di era 2000-an. Namun seiring meredupnya tren genre pop Melayu, ditambah hantaman telak pandemi global, jadwal manggung mereka terhenti total. Mengalami krisis finansial yang berat atau menepis gengsi kebintangannya dan beralih profesi menjadi penjual hewan kurban dan merintis usaha kecil di kampung halaman demi menafkahi keluarganya. Ervin Coklat Band. Ervin Syam Ilyas mengiringi kesuksesan lagu-lagu kebangsaan rock alternatif Indonesia seperti Karma dan Bendera. Konflik internal yang membuatnya keluar dari posisi drummer Coklat menjadi awal runtuhnya kestabilan ekonominya. Kehilangan pendapatan panggung besar memaksanya bertahan hidup dengan berjualan bumbu instan dan barang kebutuhan sehari-hari secara eceran di Bandung demi menyambung hidup. Zulkiflia. Zulkiflia berada di puncak popularitas saat lagu Aisteru meledak secara masif di pasaran. Sayangnya, perjalanan hidup Zul hancur seketika ketika ia terjerat kasus peredaran narkotika yang berujung vonis hukuman penjara jangka panjang. Karier musiknya mati total, berimbas langsung pada ekonomi keluarga yang kehilangan tulang punggung utama. Istrinya harus berjuang sendirian di luar jeruji besi, bekerja serabutan hingga berjualan pakaian demi menghidupi anak-anaknya. Kejatuhan ini menjadi potret tragis bagaimana keputusan yang salah dapat menghancurkan masa depan cemerlang dalam sekejap. Kini keluarga Zul harus bertahan di tengah keterbatasan finansial sambil menanti masa depan yang masih diliputi ketidakpastian hukum. Teguh Fagetos. Teguh Permana, vokalis Fagetos yang populer lewat lagu Saat Kau Pergi, memilih jalan sunyi demi bakti kepada orang tua. Saat tawaran manggung mulai sepi, ibundanya jatuh sakit keras. Teguh memutuskan fokus merawat sang ibu secara total dan menolak banyak pekerjaan di luar kota. Sisa tabungan dari masa jayanya habis terkikis demi pengobatan medis, sebuah pengorbanan materi yang ia jalani dengan penuh keikhlasan.
Bams, ex-Samsons. Bams menapaki puncak ketenaran bersama Samsons melalui lagu legendaris Kenangan Terindah. Lahir dari keluarga mapan, krisis finansial rupanya tetap bisa menghampirinya ketika ia memutuskan hengkang dan beralih ke dunia bisnis. Gelombang pandemi menghancurkan bisnis kuliner dan kebugaran yang ia bangun hingga bangkrut total. Ditambah proses perceraian yang pelik, Bams sempat berada di titik terendah ekonomi dan mental, serta harus berjuang keras menata ulang fondasi keuangannya. Ruri, Republik. Ruri Wantadia, pria bersuara merdu yang sukses melahirkan banyak hit romantis bersama Republik, seperti Hanya Ingin Kau Tahu dan Sandiwara Cinta, ini juga mengalami krisis ekonomi. Ketika krisis pandemi beberapa tahun lalu menghentikan total seluruh aktivitas konser off-air, sumber pendapatan utamanya pun terputus. Tanpa rasa gengsi, Ruri memilih turun ke pinggir jalan di daerah Bogor untuk berjualan es permen karet dan kelapa muda demi memastikan kebutuhan dapur keluarganya tetap terpenuhi. Andika Mahesa, Kengen Band. Bersama Kengen Band, Andika meraup popularitas luar biasa dan royalti miliaran rupiah. Namun akibat manajemen keuangan yang berantakan, ketergantungan narkoba dan masalah hukum, kekayaannya habis tak bersisa. Ia sempat pulang ke Lampung dalam kondisi miskin, bahkan bekerja sebagai kuli bangunan dan penjual nasi bungkus untuk bertahan hidup, sebelum akhirnya berhasil bangkit kembali secara finansial melalui reuni Kengen Band. Reza, Smash. Muhammad Reza Anugrah mengalami histeria massal saat boyband Smash merajai industri musik era 2010-an lewat lagu I Heart You. Seiring meredupnya tren boyband, pendapatan Reza menurun drastis, sementara tabungannya mulai menipis. Sadar akan realitas hidup, Reza melepaskan status bintangnya dan memilih bekerja sebagai staf kantoran biasa di sebuah perusahaan logistik di Jakarta demi menjaga kestabilan ekonominya agar tetap positif. Anyway, roda kehidupan emang seberputar itu guys. Kisah para musisi tadi bukti nyata kalau hype bisa hilang, tapi surviving skill itu mutlak. Dari mereka kita belajar kalau lepas gengsi demi bertahan hidup, itu jauh lebih keren daripada maksain kelihatan slay, padahal struggling. So, stay humble, jangan lupa nabung buat masa depan dan always protect your mental health ya. See you!